Teman-teman, isu reshuffle kembali hot, kembali naik. Rusen 98 akan menganalisa siapa kira-kira ya yang kena reshuffle. Ikuti ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 channel. Oke ya, jadi teman-teman nih isu reshuffle kembali hot lagi ya. Dari pekan kemarin ini akan menjadi perbincangan yang sangat hot ya di kancah politik menuju pekan kedua ini ya, pekan berikutnya ya. Jadi memang bagi pakar ekonomi, dari akademisi, bahkan dari kelompok mahasiswa, aktivis, ya ormas dan lain-lain, ketika mendengar isu reshuffle, ya tentu ada yang pro dan ada yang kontra, gitu ya. Tapi ketika kita lihat ya dari beberapa media mainstream maupun media platform sosial media, itu mulai banyak yang menginginkan agar reshuffle terjadi, khususnya di bidang apa? Di bidang ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, ya teman-teman ya. Ya kalau kita gambarkan secara umum adalah di bidang ekonomi, gitu ya. Nah, saya akan membahas ini ya. Saya akan menganalisa kira-kira siapa sih yang pantas di reshuffle ya oleh Pak Prabowo. Jadi tetapi saya coba memetakan dulu gini ya. Jadi kalau saya lihat reshuffle ini bagi Pak Prabowo mungkin sesuatu yang kalau dilihat secara kepentingan politik ya, bagi Pak Prabowo ya, itu nggak terlalu pengaruh gitu. Bagi Pak Prabowo tentunya nggak terlalu pengaruh karena kekuatan Pak Prabowo saat ini sudah didukung sekitar 82% ya. Itu 82%. Jadi cukup kuat lah, cukup stabil lah Pak Prabowo. Kalau kita lihat dari kepentingan politik gitu ya. Walaupun nanti misalnya PDIP dan Nasdem diisukan ya, orang-orangnya akan masuk ke barisan atau kabinetnya Pak Prabowo gitu. Tetapi kalau kita lihat untuk apa lagi ya? Kalau PDIP atau Nasdem masuk ke koalisi Pak Prabowo, justru kan itu akan merusak ya manajemen atau pengorganisiran ya Pak Prabowo sendiri dalam mengelola tim koalisinya. Tentu akan lebih banyak kepentingan-kepentingan yang namanya juga politik ya. Nah, itu menurut saya pribadi itu nggak perlu. Untuk apa? Karena dukungan Pak Prabowo sendiri di dalam legislatif ya dari partai-partai itu cukup mendominasi, bisa di atas 80% ya. Saat ini 82%. Tuh. Nah, nggak ada lagi kepentingan untuk apa menggeser yang sudah ada, kemudian memasukkan orang-orang PDIP atau orang-orang Nasdem. Justru ketika itu diganti, orang-orang yang diganti ini justru ya, yang khususnya ya, yang di dalam partai itu akan menyebabkan apa namanya hambatan atau friksi di dalam tubuh koalisi Pak Prabowo sendiri gitu ya. Tapi kita juga sama-sama paham ya, koalisi Pak Prabowo yang gemuk ini membentuk sebuah kabinet dan kementerian atau badan yang cukup banyak juga gitu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri juga gitu. Jadi untuk apa lagi kalau menurut kita, kalau kepentingannya adalah kepentingan untuk penguatan secara politik. Tetapi kalau kepentingannya itu untuk misalnya ya menambah kinerja sehingga membuat masyarakat semakin merasakan dampak yang baik terhadap program-program yang akan dilakukan Pak Prabowo, itu nggak ada masalah gitu ya, itu nggak ada masalah. Atau mungkin untuk efisiensi itu nggak ada masalah ya, selama itu bukan untuk kepentingan politik tapi untuk kepentingan program kerja agar lebih ya mencapai target yang sudah dicanangkan ya, biar achievement ya, biar tercapai ya target-targetnya, itu nggak ada masalah. Oke, jadi begitu ya. Jadi saya pikir sekali lagi
kalau Pak Prabowo ya dia ingin mengakomodir PDIP atau Nasdem, menurut saya nggak perlu, udah cukup kuat. Nah sekarang kira-kira siapa menurut Rusen 98 kementerian atau badan yang pantas di reshuffle? Ya menurut saya yang pertama nih tentu BGN. Iya dong. Ya Ketua Badan Gizi Nasional ini memang penuh kontroversial gitu. Ya kita melihat ya secara kebijakan MBG ini adalah program yang sangat luar biasa baik. Tapi kita melihat ada implementasi atau pelaksanaan yang tidak baik yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, yang seharusnya Pak Prabowo paham lah informasi ini. Ya intelijennya dia juga seharusnya memberikan informasi apa yang terjadi di lapangan. Ya kita sama-sama tahu lah saat ini masih saja penjualan titik ya, pembukaan portal terhadap titik-titik MBG atau SPPG itu masih saja harus membayar atau menyogok ke BGN dengan nilai yang sekarang sudah menjadi baku tuh antara 200 sampai 300 juta. Ya bayangin gitu loh. Nah itu saja sudah menjadi sesuatu bermasalah. Kemudian kita lihat kebijakan ketua BGN ya, itu wah dirujak lah sama netizen oleh masyarakat karena aneh-aneh. Motor yang harga 10 juta dimasukkan anggaran 40 juta lebih. Kemudian meeting Zoom anggaran 7, miliar. Macam-macam lah itu yang aneh-aneh lah, beli apa beli ini. Yang angkanya itu aneh-aneh. Yang menurut saya ini adalah orang-orang yang harus dicap sebagai pengkhianat yang bisa merusak program Pak Prabowo. Ya, jadi kalau Pak Prabowo nggak mau ganti-ganti dia, ya ini bisa jadi pintu masuk untuk menjatuhkan Pak Prabowo menurut saya. Jadi harusnya ini harus diganti. Ya, menurut saya badan. Ya, jadi badan. Untuk kementerian saat ini saya pikir siapa? Kalau dari Rusen 98 kemarin menilai ya, inginnya harapannya itu Menhan. Tetapi ketika saya melihat Menhan kemarin sudah pertemuan di US ya, kemudian di Washington dan sudah melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, sebenarnya kita udah mulai melihat bahwa ternyata Menhan ini ya memang disetting oleh Pak Prabowo untuk bagaimana caranya mengkonsolidasikan lawan-lawan politik Pak Prabowo di luar yang ada sekarang tuh. Nah, ya kan ketika Menhan kemarin berangkat ke Amerika kemudian di situ melakukan satu kesepakatan ya oleh Amerika yang dimana sebetulnya selama ini Menhan mengakomodir orang-orang yang membenci terhadap BOP dan lain-lain itu udah luntur gitu, udah clear luntur. Jadi untuk apa lagi gitu. Nah, Menhan sendiri sebenarnya ketika dia juga mengundang ya ex dari panglima kemarin itu dalam pertemuan itu terlihat adalah untuk apa? Memberikan kepada orang-orang yang masih memiliki jaringan, memiliki kekuatan dan memiliki pengaruh ya, agar mau membantu program-program Pak Prabowo yang saat ini dijalankan. Itu ya. Jadi Pak Menhan ini memang settingan Pak Prabowo di dalam. Tetapi kita tetap harus perhatikan orang ini karena hati-hati juga. Karena dia selalu memberikan ruang kepada orang-orang yang membenci Pak Prabowo, membenci Jokowi, dan membenci Mas Gibran. Gitu ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.